Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Ismawati dari SD Impres Japing. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, kelas 4. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran 4 ini, yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam tabel. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman dengan benar. Dan yang keempat, setelah mencari informasi, siswa mampu mempresentasikan contoh-contoh kerjasama dalam keberagaman, seperti kerja bakti, siskamling, gotong royong, dan lain-lain. Jadi pada pembelajaran sebelumnya di subtema 1, kita sudah mempelajari mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu teks. Jadi secara tersurat, gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Pada kesempatan kali ini, kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu paragraf dalam bentuk tabel. Nah, tujuannya untuk mempermudah dalam memahami suatu teks. Contohnya, paragraf 1, gelar budaya di sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Nah, pada paragraf ini, gagasan pokok terletak di awal paragraf ya. Nah, jadi gagasan pendukungnya itu dimulai dari kalimat kedua sampai kalimat terakhir. Nah, sekarang kita lanjutkan ke paragraf kedua. Sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya, gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Nah, setelah kita mencermati paragraf 2 ini, ternyata kalimat utama atau gagasan pokoknya juga berada di awal paragraf. Mengapa? Karena di awal paragraf, kalimat utama yang ada di awal paragraf ini dijelaskan pada kalimat-kalimat selanjutnya. Sehingga kalimat kedua dan seterusnya sampai terakhir itu adalah gagasan pendukung dari gagasan pokok tersebut. Jika disajikan dalam bentuk tabel, maka kita dapat melihat gagasan pokok dari paragraf 1 dan 2 pada tabel berikut ya. Jadi paragraf 1, gagasan pokoknya keragaman di lingkungan sekolah.
Kemudian gagasan pendukungnya, yang pertama, para siswa berasal dari berbagai suku bangsa, macam daerah asal siswa di sekolah Udin. Setiap daerah memiliki budaya khas. Untuk paragraf 2, gagasan pokoknya, gelar budaya di sekolah Udin. Gagasan pendukungnya, tujuan gelar budaya, macam gelar budaya, dan penampilan saat gelar budaya. Nah, sebagai penugasan untuk anak-anakku, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf berikut dalam bentuk tabel. Jadi, paragraf teks bacaan yang berjudul "Perbedaan Bukanlah Penghalang" dapat kalian lihat pada buku siswa halaman 110. Jadi tugas kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel dari paragraf 1 dan paragraf 2. Materi selanjutnya tentang bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Jadi pada pertemuan sebelumnya di subtema 1 kita telah mempelajari tentang pengertian kerjasama, manfaat, dan tujuannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk kerjasama di kelas. 1. Piket di kelas. Jadi piket di kelas ini adalah salah satu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan di kelas. Piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Jadi manfaat piket kelas ini membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat belajar. Bentuk kerjasama kedua yang bisa kita lakukan di lingkungan kelas kita yaitu mengumpulkan sumbangan. Nah, ketika teman mengalami musibah, kita dapat bekerja sama mengumpulkan sumbangan. Sumbangan berupa uang, makanan, dan pakaian bekas. Sumbangan akan diberikan kepada teman yang sedang mengalami musibah. Jadi sumbangan ini dapat membantu meringankan musibah teman tersebut. Bentuk kerjasama yang ketiga adalah mengerjakan tugas kelompok. Jadi kerja kelompok di kelas membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama akan cepat selesai. Contoh kerja kelompok yang dapat kita lakukan di kelas itu dapat berupa diskusi, membuat prakarya, dan presentasi di depan kelas. Carilah informasi mengenai bentuk kerjasama yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggalmu. Tuliskan hasilnya dalam diagram berikut. Jadi kalian bisa menanyakan kepada orang tua atau saudara kalian mengenai contoh bentuk kerjasama yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal kalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat belajar. Tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.